Hari pernikahan harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup lo. Tapi gimana kalau di tengah-tengah pesta, mendadak ibu lo sendiri naik ke panggung, rebut mikrofon, dan mulai teriak-teriak ngebongkar rahasia gelap tentang istri lo di depan ratusan tamu undangan. Itu yang terjadi sama gue. Jadi tolong maklum kalau tulisan ini berantakan, karena sampai sekarang tangan gue masih gemeter kalau ingat kejadian itu. Tapi cerita gue ini mungkin bakal ngasih pelajaran berharga buat kalian yang lagi berjuang untuk cinta yang gak direstui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau berterima kasih buat yang udah support, subscribe, dan like cerita ini. Semoga dilancarkan semua urusan lo dan dipermudah rezeki lo. Amin. Gue, Bimo, udah pacaran sama Dinda hampir 3 tahun sebelum akhirnya kita mutusin buat nikah. Kita ketemu di acara gathering teman kantor gue waktu itu. Dia teman dari teman gue, dan sejak pandangan pertama gue langsung suka sama dia. Dinda itu cewek yang sangat berbeda dari kebanyakan cewek yang pernah gue kenal. Dia mandiri, punya mimpi yang besar, dan punya cara tersendiri buat bikin gue ketawa bahkan di hari-hari paling buruk gue. Dia kerja sebagai ilustrator freelance dan kadang ngajar workshop seni di komunitas-komunitas. Gue suka banget ngelihat dia ngerjain proyeknya dengan semangat. Tapi ada satu masalah, nyokap gue. Mama gue itu tipe orang yang sangat protektif dan kadang terlalu ikut campur urusan gue. Sejak bokap meninggal 10 tahun yang lalu, nyokap jadi lebih keras dan pengennya semua harus sesuai dengan kemauan dia. Dari awal mama udah gak suka sama Dinda. Katanya Dinda terlalu bebas dan gak cocok jadi istri dan ibu nantinya. Gue sering berantem sama mama gara-gara ini, tapi gue tetap kekeh sama pilihan gue. Dinda tahu banget kalau nyokap gue gak suka sama dia, tapi dia selalu berusaha untuk tetap sopan dan sabar. Nanggepin orang tua itu gak boleh kasar, kata dia ke gue. Itu salah satu hal yang bikin gue makin sayang sama dia. Keluarga Dinda juga punya cerita sendiri. Ortunya udah pisah sejak dia SMP. Dia lebih deket sama bapaknya yang sekarang tinggal di Surabaya. Sementara ibunya udah nikah lagi dan pindah ke Bandung. Dinda jarang banget cerita soal keluarganya, terutama tentang ibunya. Katanya sih mereka gak terlalu akur. Setelah lamaran sederhana di Pantai Parangtritis, tempat favorit kita mulai nyusun rencana pernikahan. Gue sih pengennya nikah yang simpel aja, tapi mama bersikeras kalau anak laki-laki satu-satunya harus punya pesta yang gede. Akhirnya, kita setuju untuk bikin pesta yang cukup formal tapi nggak terlalu mewah di sebuah hotel di Jakarta. Proses persiapan itu lumayan berat. Tiap minggu rasanya ada aja yang jadi masalah. Mama selalu protes tentang pilihan Dinda, entah itu soal dekorasi, makanan, atau baju pengantin. Dinda sering nangis diem-diem di kosannya setelah ketemu mama. Gue berusaha jadi penengah tapi kadang posisi gue juga susah. Kalau kamu gak bisa ngatur calon istri kamu dari sekarang, gimana nanti kalian berkeluarga? Mama sering banget ngomong kayak gitu ke gue. Padahal menurut gue, Dinda gak pernah minta yang aneh-aneh. Dia malah seringnya ngalah sama kemauan mama. 3 bulan menjelang hari H, mama tiba-tiba jadi aneh. Dia mulai nanyain banyak hal tentang masa lalu Dinda. Dari mana asalnya, gimana keluarganya, apa aja yang dia kerjain sebelum ketemu gue. Awalnya gue pikir ini cuma bentuk kekhawatiran mama sebagai orang tua. Tapi lama-lama jadi mencurigakan juga. Mah, kenapa sih tiba-tiba kepo banget sama Dinda? Tanya gue suatu malam. Mama cuma mau mastiin kamu nikah sama orang yang benar, Bimo. Udah, kamu gak usah ikut campur. Jawab mama dengan nada yang bikin gue makin penasaran. Gue cerita ke Dinda soal ini. Dia kelihatan cemas tapi berusaha nyembunyiin. Biarin aja, mungkin emang mama kamu cuma khawatir. Wajar kan sebagai calon mertua? Katanya sambil senyum, tapi senyumnya itu kayak setengah hati. Sebulan sebelum nikah, Dinda mulai kelihatan stres banget. Dia sering banget dapet telepon yang bikin dia harus ngomong dengan suara pelan atau bahkan keluar ruangan. Tiap gue tanya, dia selalu bilang itu cuma klien yang rewel atau masalah kerjaan. 2 minggu sebelum hari H, gue iseng buka laptop Dinda buat ngedit video prewedding kita. Dia udah kasih password laptopnya ke gue dari dulu. Gue gak sengaja nemu folder yang namanya Masa Lalu, Jangan Dibuka, pakai huruf gede semua. Jujur gue penasaran banget, tapi gue pikir kalau Dinda belum mau cerita pasti ada alasannya. Jadi gue gak buka folder itu. Akhirnya, hari pernikahan kita pun tiba, 17 Agustus 2023. Hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup kita. Pagi itu semuanya berjalan lancar. Gue dirias di kamar hotel, sementara Dinda dirias di kamar sebelah.
Teman-teman gue datang, nyemangatin dan ngerjain gue seperti biasa. Bokap Dinda juga udah datang dari Surabaya. Beliau orang yang pendiam tapi baik. Dia sempat ngajak gue ngobrol berdua dan bilang, "Jagain anak saya ya mas. Dia mungkin punya masa lalu yang bikin dia keras, tapi hatinya baik." Gue gak terlalu paham maksudnya waktu itu, tapi gue ngangguk aja. Akad nikah berjalan dengan lancar. Dinda cantik banget pakai kebaya putih yang disulam benang emas. Mata kita berkaca-kaca pas ijab kabul selesai. Akhirnya kita resmi jadi suami istri. Setelah akad, kita pindah ke ballroom hotel untuk resepsi. Tamu-tamu mulai berdatangan, keluarga, teman kantor, teman kuliah, bahkan beberapa guru SMA gue juga datang. Semua orang kelihatan seneng dan ngucapin selamat ke kita. Tapi gue ngerasa ada yang aneh dari mama. Dia kelihatan gelisah. Beberapa kali gue lihat dia bisik-bisik sama Tante Ratna, saudara sepupu bokap gue yang emang deket banget sama mama. Gue pikir waktu itu ya mungkin mama cuma capek atau gugup. Acara resepsi dimulai dengan sambutan dari keluarga. Pertama, bokap Dinda yang ngomong singkat tapi menyentuh. Lalu giliran mama yang harusnya cuma ngucapin selamat dan doa untuk kita. Tapi yang terjadi selanjutnya, bikin gue gak akan pernah lupa hari itu. Mama naik ke panggung dengan muka yang aneh. Dia megang mic dengan tangan gemetar. Awalnya dia ngucapin kata-kata biasa. "Terima kasih untuk semua tamu yang hadir, bla bla bla." Tapi tiba-tiba nada suaranya berubah. "Tapi sebelum kita lanjutkan perayaan ini, ada hal penting yang harus saya sampaikan," kata mama dengan suara yang mulai meninggi. "Sebagai ibu, saya punya kewajiban untuk melindungi anak saya dari kebohongan." Jantung gue langsung deg-degan. Gue ngelirik Dinda yang berdiri di samping gue. Muka dia langsung pucat. Saya sudah mencoba untuk diam dan menerima pilihan anak saya. Tapi setelah saya menyelidiki, saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut, mama melanjutkan. Gue langsung berdiri dan berusaha nyamperin mama. Tapi Dinda narik tangan gue. "Jangan," bisik Dinda. "Biarin aja." "Apa kalian tahu siapa sebenarnya wanita yang dipilih anak saya?" Mama menunjuk ke arah Dinda. "Dia bukan hanya seorang ilustrator biasa. 5 tahun lalu, dia adalah seorang penari klub malam di Bali yang terkenal dengan nama panggung Cinta." Ballroom langsung hening. Semua mata tertuju pada Dinda. "Dan itu belum semuanya," mama melanjutkan dengan suara makin keras. "Dia punya masa lalu gelap yang dia sembunyikan dari kita semua. Dia pernah ditangkap polisi karena terlibat narkoba. Dia pernah mencoba bunuh diri. Ini wanita yang kalian pikir pantas untuk anak saya?" Gue shock banget. Bukan karena apa yang dituduhin mama, tapi karena mama tega banget ngelakuin ini di hari pernikahan kita. Di depan semua orang. Gua ngelirik Dinda lagi. Air mata udah mengalir di pipinya. Tapi dia berdiri tegak, dia gak lari atau sembunyi, dan dia cuma diam dan ngeliatin mama dengan tatapan yang, entahlah, campuran antara sedih, marah, dan mungkin sedikit kasihan. "Dan kamu," mama nunjuk ke arah bokap Dinda, "kamu tahu semua ini dan tetap membiarkan anakmu menikah dengan anakku. Apa kalian gak punya malu?" Bokap Dinda cuma menunduk. Beliau kelihatan sangat sedih tapi gak ngomong apa-apa. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa keluarga mama bahkan udah berdiri dan kelihatan siap pulang. Teman-teman gue saling pandang dan bingung. Gue ngerasa dunia gue runtuh saat itu juga. Dalam situasi seperti itu banyak orang yang mungkin bakal panik dan marah. Tapi entah kenapa gue justru ngerasa sangat tenang. Seakan-akan semua jadi jelas sekarang. Gue berjalan pelan ke arah panggung. Mama masih ngomong, menuduh Dinda macem-macem. Gue naik ke panggung, dan dengan lembut, gue ambil mic dari tangan mama. "Terima kasih, Ma," gue bilang dengan suara yang cukup keras biar semua orang dengar. "Terima kasih sudah berbagi pendapat Mama." Mama kelihatan kaget dengan reaksi gue yang tenang. "Untuk semua tamu yang hadir," gue melanjutkan sambil melihat ke seluruh ruangan. "Terima kasih sudah datang di hari bahagia kami. Dan ya, ini tetap hari bahagia kami." Gue narik napas dalam-dalam. Saya nggak tahu apakah yang dituduhin mama saya benar atau enggak. Dan sejujurnya saya nggak peduli. Ballroom masih hening. Semua mata tertuju pada gue sekarang. Kalau memang Dinda punya masa lalu yang sulit, itu cuma bikin saya makin menghargai siapa dia sekarang. Orang yang berhasil bangkit dari masa-masa tergelap dan menjadi pribadi yang luar biasa seperti yang saya kenal selama 3 tahun ini. Gue ngelirik Dinda yang masih berdiri di tempatnya. Air matanya masih mengalir, tapi dia tersenyum kecil ke arah gue. Cinta bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Cinta adalah tentang menemukan orang yang masa lalunya bikin dia jadi pribadi yang tepat untuk masa depan kita. Gue berjalan turun dari panggung dan menghampiri Dinda. Gue genggam tangannya erat-erat. "Jadi sekali lagi terima kasih sudah datang. Bagi yang masih ingin merayakan bersama kami sangat menghargainya.
Dan bagi yang memilih untuk pulang, semoga kalian menemukan kedamaian. Gue ngeliat ke arah mama yang masih berdiri kaku di panggung. Termasuk mama, saya selalu sayang sama mama, dan pintu rumah kami akan selalu terbuka. Tapi hanya untuk orang yang bisa menghargai pilihan kami. Dengan itu, gue tarik tangan Dinda dan kita berjalan ke tengah ballroom. Band yang tadinya berhenti main karena keributan, mulai main lagi setelah gue kasih kode. Dan kemudian, hal yang mengejutkan terjadi. Satu persatu tamu mulai bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu makin keras dan meriah. Bahkan beberapa teman dekat gue berdiri dan bertepuk tangan lebih keras. Bokap Dinda dengan air mata di matanya juga bertepuk tangan dan mengangguk ke arah gue dengan bangga. Mama, dia turun dari panggung dan langsung keluar dari ballroom, diikuti beberapa keluarga dekatnya. Malam itu setelah pesta berakhir, yang anehnya malah jadi lebih meriah dan hangat setelah insiden itu. Gua dan Dinda duduk di kamar hotel kami. Kita harusnya langsung berangkat honeymoon ke Bali besoknya, tapi gua rasa kita perlu bicara dulu. Jadi, gua mulai dengan lembut. Mau cerita? Dinda ngangguk pelan. Dia narik napas dalam-dalam. Bagian yang dibilang mama kamu benar. Dia mulai. Tapi nggak semuanya seperti yang dia gambarkan. Dinda cerita kalau setelah ortunya cerai, dia sempat tinggal sama ibunya dan suami barunya di Bandung. Tapi suami baru ibunya itu kasar. Dia sering mukulin ibu Dinda dan kadang Dinda juga jadi sasaran. Di umur 18 tahun, Dinda kabur dari rumah. Dengan uang pas-pasan dia pergi ke Bali, berharap bisa mulai hidup baru. Iya, benar. Aku sempat kerja di klub malam. Tapi bukan sebagai penari seperti yang mamamu bilang. Aku jadi bartender, jelas Dinda. Dan ya, aku sempat kenal beberapa orang yang make narkoba. Tapi aku nggak pernah make. Aku ditangkap waktu itu karena ada razia, dan aku ada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Dinda sempat ditahan beberapa hari sebelum akhirnya dibebaskan karena nggak terbukti make atau nyimpen narkoba. Soal percobaan bunuh diri, Dinda mengambil napas panjang. Ya, itu benar. Waktu itu aku merasa hidupku sudah nggak ada artinya. Ortuku berantakan, aku nggak punya uang, nggak punya pendidikan tinggi, dan baru aja ditahan polisi. Aku minum pil tidur yang banyak, tapi untungnya teman kosku ngeliat dan langsung bawa aku ke rumah sakit. Air mata Dinda mulai keluar lagi. Gua genggam tangannya lebih erat. Setelah itu aku sadar hidupku masih berharga. Aku mulai gambar lagi, hobi yang udah aku tinggalin sejak SMP. Ternyata banyak yang suka sama gambar-gambarku. Dari situ aku mulai dapet job kecil-kecilan sebagai ilustrator. Dinda cerita gimana dia pelan-pelan bangun hidupnya dari nol. Dia ambil kursus online, belajar desain dari YouTube, dan terus berkarya sampai akhirnya dia bisa hidup dari pekerjaannya sebagai ilustrator. Aku gak pernah cerita soal masa laluku karena aku takut kamu bakal ninggalin aku, kata Dinda dengan suara pelan. Tapi sekarang aku tahu kalau aku salah. Aku harusnya lebih percaya sama kamu. Gue peluk Dinda erat-erat. Thanks ya udah cerita, bisik gue di telinganya. Dan gue bangga banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Bim, kata Dinda sambil sesunggukan. Maafin aku udah sembunyiin semua ini. Gue angkat dagu Dinda biar dia ngeliat mata gue. Kita semua punya masa lalu. Yang penting adalah siapa kita sekarang dan siapa kita di masa depan. Dan gue gak sabar untuk mulai masa depan itu sama kamu. Malam itu kita tidur sambil berpelukan. Rasanya beban berat udah terangkat dari pundak kita berdua. Udah setahun lebih sejak hari pernikahan kita. Banyak yang berubah. Setelah insiden itu, hubungan gua sama mama jadi renggang. Dia masih belum sepenuhnya menerima Dinda, tapi setidaknya dia udah gak secara terbuka memusuhi dia. Kita sesekali masih makan bareng, walaupun percakapannya masih kaku dan penuh dengan topik-topik aman kayak cuaca atau berita terkini. Dinda sekarang udah punya studio seni kecil di rumah kita. Karirnya makin maju. Gua gak bisa lebih bangga lagi sama dia. Bokap Dinda juga sekarang sering main ke Jakarta buat nengokin kita. Beliau dan Dinda jadi makin dekat, dan gue senang lihat mereka bisa melepaskan luka masa lalu. Dinda juga udah mulai berbagi cerita masa lalunya ke beberapa teman dekat kita. Alih-alih dijauhi, mereka malah makin respect sama dia. Salah satu teman gue bahkan ngajak Dinda buat ngasih motivasi ke anak-anak di panti asuhan. Berbagi gimana dia bisa bangkit dari masa-masa sulitnya. Oh iya, dan kita sekarang lagi nunggu kelahiran anak pertama kita. 3 bulan lagi keluarga kecil kita bakal nambah 1 anggota. Hidup emang gak selalu mulus. Kadang saat kita pikir-pikir kita udah nemuin kebahagiaan, badai tiba-tiba datang dan hampir menghancurkan segalanya.
Tapi dari pengalaman gue, justru cara kita ngadepin badai itulah yang nentuin seberapa kuat dan dalam cinta kita. Gue belajar banyak dari setahun terakhir ini, tentang pengampunan, tentang keberanian, dan tentang penerimaan. Dan yang paling penting, tentang cinta yang gak punya syarat. Jadi, buat kalian yang mungkin lagi ngadepin situasi yang mirip, atau lagi takut masa lalu kalian bakal menghancurkan masa depan, percayalah, orang yang benar-benar sayang sama lo akan tetap sayang, apapun yang terjadi. Mereka akan lihat lo bukan dari siapa lo di masa lalu, tapi siapa lo sekarang dan potensi lo di masa depan. Dan itu menurut gua adalah definisi cinta yang sebenarnya. Aku masih ingat hari itu, hari di mana hidupku berubah total. Bukan karena kecelakaan atau sakit parah, tapi karena satu kalimat dari ayahku yang membuat seluruh duniaku runtuh. Maya, kamu harus menikah dengan Andi, anak Pak Harto. Kalimat itu diucapkan ayahku sambil menunduk, menghindari tatapan mataku. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di meja terdapat setumpuk surat berwarna merah. Surat tagihan hutang yang jumlahnya sudah tidak bisa kubayangkan. Ayah, dengan bisnis warung makannya yang bangkrut, ternyata sudah bertahun-tahun meminjam uang dari Pak Harto, juragan tanah paling kaya di kampung kami. Dan sekarang aku yang harus membayarnya. Tapi ya, aku bahkan belum pernah ketemu anaknya Pak Harto. Suaraku pecah antara marah dan ingin menangis. Maya, Andi itu, dia lumpuh sejak kecelakaan 3 tahun yang lalu. Gak ada yang mau menikah dengannya. Pak Harto bilang kalau kamu mau jadi istrinya, semua hutang ayah dianggap lunas. Duniaku langsung gelap. Aku, gadis biasa yang baru lulus SMA dengan segudang mimpi, harus menikah dengan orang yang bahkan belum pernah kutemui. Dan dia lumpuh. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Tapi melihat wajah ayah yang semakin tua dan lelah, dengan ibu yang kondisinya semakin parah karena sakit jantung, ditambah adikku yang masih butuh biaya sekolah, aku gak punya pilihan lagi. Seminggu kemudian, aku bertemu Andi untuk pertama kalinya. Di rumah mewah keluarga Harto, aku duduk kaku di sofa mahal yang membuatku merasa tidak pantas berada di sana. Jantungku berdegup kencang, tanganku terus berkeringat. Bagaimana muka pria yang akan jadi suamiku ini? Pintu terbuka, dan Pak Harto masuk mendorong kursi roda. Di atasnya duduk seorang pria yang kira-kira usianya 30-an. Tubuhnya kurus, wajahnya tampan, tapi murung. Matanya, entah kenapa, matanya yang coklat itu tampak kosong, seperti nggak ada kehidupan di sana. Ini Andi, putraku. Dan Andi, ini Maya yang ayah ceritakan, kata Pak Harto dengan suara berat. Andi hanya menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Dia bahkan gak tersenyum, gak menyapa, dan gak mengatakan apapun. Hatiku menclos, inilah pria yang akan jadi suamiku? Seseorang yang bahkan gak mau menatapku. Kalian akan menikah minggu depan, persiapan sudah ayah urus semuanya, lanjut Pak Harto dengan nada yang tidak bisa dibantah. Di ujung ruangan aku melihat seorang wanita setengah baya, pastilah Bu Harto, yang menatapku dengan pandangan merendahkan dari atas ke bawah. Bisikannya terdengar jelas di telingaku. Hanya gadis miskin yang mau menikah dengan anak cacat demi uang. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku gak boleh nangis. Demi ayah, ibu, dan adikku, aku harus kuat. Pernikahanku dengan Andi adalah pernikahan paling menyedihkan yang pernah kulihat. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada sorak-sorai, dan bahkan tidak ada ucapan selamat yang tulus. Kami menikah di rumah Pak Harto, dengan pesta kecil yang dihadiri keluarga dekat saja. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana pemberian Bu Harto, yang jelas-jelas kekecilan dan modelnya ketinggalan zaman. Keluarga besar Andi yang hadir menatapku dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, dan kebanyakan gak peduli. Aku mendengar bisikan-bisikan mereka. Duh, Andi, dapat istri karena kasihan. Cewek kampung yang miskin pantas aja mau sama Andi. Paling cuma ngincer harta Pak Harto aja. Sepanjang acara, Andi tidak mengatakan apapun padaku. Dia hanya duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke depan, seolah-olah aku nggak ada. Setelah prosesi selesai, aku dibawa ke kamar Andi di rumah besar itu. Mulai sekarang ini jadi kamarku. Malam pertama kami diisi dengan keheningan yang menyesakkan. Aku tidur di ranjang besar itu, sementara Andi tetap di kursi rodanya, memandang keluar jendela entah sampai jam berapa. Ini bukan pernikahan yang kuimpikan, tapi inilah kenyataannya sekarang. Minggu-minggu pertama pernikahan kami adalah neraka bagiku. Aku harus bangun pagi-pagi sekali untuk membantu Andi, memandikannya,
mengganti pakaiannya, memberinya makan. Semua hal yang sangat personal yang harus kulakukan untuk orang yang bahkan hampir nggak pernah bicara padaku. Bu Harto terus-terus mengkritik cara kerjaku. Kamu ini istri macam apa? Masa gitu aja nggak bisa? Jangan sampai dia terluka gara-gara kecerobohanmu, bentaknya suatu pagi ketika aku nggak sengaja menumpahkan sup di pangkuan Andi. Pak Harto lebih baik, dia jarang mengkritikku, tapi juga hampir nggak pernah ada di rumah. Sibuk dengan bisnisnya, katanya. Tapi dari para pembantu, aku tahu dia punya simpanan lain di luar sana. Yang paling menyakitkan adalah perlakuan keluarga besar mereka. Setiap kali ada acara keluarga, aku diperlakukan seperti pembantu, bukan menantu. Maya, tolong ambilin minum dong. Maya, jangan duduk di sini. Ini khusus keluarga inti. Maya, kamu beruntung banget ya bisa nikah sama Andi. Dari miskin langsung auto kaya. Dan Andi, dia nggak pernah membelaku. Dia hanya diam seolah nggak mendengar atau nggak peduli dengan semua hinaan yang kuterima. Tiap malam aku menangis diam-diam di kamar mandi. Merindukan rumah kecilku yang hangat, merindukan pelukan ibu, merindukan tawa adikku. Tapi kemudian aku ingat, berkat pernikahan ini, ayah nggak lagi dikejar-kejar penagih hutang. Ibu bisa berobat dengan tenang, dan adikku bisa melanjutkan sekolah. Itu saja yang membuatku bertahan. 3 bulan berlalu, dan rutinitas kami tetap sama. Aku merawat Andi, dia tetap diam. Suatu hari, saat membersihkan lemari bukunya, aku menemukan sesuatu. Buku sketsa penuh dengan gambar-gambar bagus, pemandangan, potret orang, dan banyak sketsa seorang gadis yang sama. Siapa gadis ini? Tanyaku tanpa sadar saat Andi masuk ke kamar dengan kursi rodanya. Untuk pertama kalinya aku melihat emosi di mata Andi. Kemarahan. Taruh balik, bentaknya. Aku terkejut, baik oleh bentakannya maupun fakta bahwa ini adalah kalimat terpanjang yang pernah dia ucapin ke aku. Maaf, aku nggak bermaksud. Kamu nggak berhak menyentuh barang-barangku. Dia mendorong kursi rodanya mendekat dan merebut buku sketsa itu dari tanganku. Aku hanya membersihkan lemari, aku nggak tahu itu nggak boleh dilihat, kataku pelan. Andi menatapku, kali ini benar-benar menatapku. Dia Lina, pacarku sebelum kecelakaan. Dia meninggalkanku begitu tahu aku lumpuh seumur hidup. Hatiku menciut, jadi itu alasan kenapa dia begitu dingin dan pahit. Andi, udahlah bukan urusanmu, kamu di sini cuma karena hutang ayahmu kan, nggak usah pura-pura peduli sama aku. Kata-katanya menusuk, tapi ada kebenaran di sana. Aku memang awalnya menikah dengannya karena terpaksa, tapi entah mengapa melihat lukanya yang terbuka ini, aku merasa ingin mengenalnya lebih jauh. Sejak kejadian buku sketsa itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Andi mulai berbicara padaku, meski hanya kalimat-kalimat pendek. Dia nggak lagi menolak saat aku membantunya, dan kadang aku melihatnya memperhatikanku saat aku sedang melakukan pekerjaan rumah. Suatu pagi saat aku sedang menyisir rambutnya, dia tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah ngeluh?" Tanganku berhenti sejenak. Mengeluh tentang apa? Ya tentang ini semua. Menikah denganku, merawatku, diperlakukan buruk oleh keluargaku. Aku tersenyum kecil. Mengeluh gak akan mengubah keadaan kan? Lagi pula berkat pernikahan ini, keluargaku sekarang hidup lebih baik. Jadi kamu hanya bertahan karena keluargamu? Ada nada kecewa dalam suaranya. Awalnya, iya, jawabku jujur. Tapi sekarang, entahlah. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan ini, dengan kamu. Andi gak mengatakan apa-apa lagi. Tapi aku melihat sedikit perubahan di matanya, seolah ada setitik cahaya yang kembali di sana. Malam itu untuk pertama kalinya Andi memintaku memindahkannya ke ranjang dan tidur di sampingku. Kami gak bicara, gak bersentuhan. Tapi hanya dengan kehadirannya di sampingku rasanya ada yang berbeda. 6 bulan pernikahan kami dan hubungan kami mulai membaik. Andi mulai mengajariku menggambar. Meski gambarku jelek, dia dengan sabar membimbingku. Kami mulai ngobrol tentang banyak hal, masa kecilnya, mimpi-mimpiku, dan buku-buku kesukaan kita. Tapi kebahagiaan kecil itu nggak berlangsung lama. Suatu pagi, Bu Harto masuk ke kamar kami tanpa mengetuk. Maya, keluar dari kamar. Ada yang ingin ibu bicarakan. Di ruang tamu dengan wajah dinginnya, Bu Harto menyodorkan amplop coklat kepadaku. Apa kamu tahu ini apa? Aku membukanya dan menemukan foto-foto. Fotoku sedang berbicara dengan Reza, teman masa SMA-ku yang kebetulan bertemu di pasar minggu lalu. Baru 6 bulan nikah, kamu udah berani selingkuh, tuduh Bu Harto. Tante, ini nggak seperti yang tante pikirkan. Reza cuma teman SMA. Jangan panggil aku tante, aku ini ibu mertuamu, bentaknya.
Dari awal aku udah tahu kamu cuma ngincer harta kami, memanfaatkan keadaan Andi yang lumpuh. Air mataku mulai jatuh. Aku nggak pernah. Diam! Aku sudah membicarakan ini dengan suamiku. Kamu harus pergi dari rumah ini. Ceraikan Andi. Duniaku runtuh seketika. Tapi Bu, saya benar-benar nggak selingkuh. Saya peduli sama Andi. Nggak percaya, kemasi barangmu. Besok pengacara kami akan mengurus surat cerainya. Dengan hati hancur, aku kembali ke kamar untuk mengambil beberapa pakaian. Andi ada di sana, wajahnya pucat. Andi, aku bisa jelaskan. Pergi, katanya dingin, tanpa menatapku. Aku udah dengar semuanya. Tapi itu nggak benar. Rezanya pergi, teriaknya, membanting gelas di meja sampai pecah. Dengan air mata berderai, aku meninggalkan rumah itu. Kembali ke rumah kecil orang tuaku dengan hati yang hancur berkeping-keping. 2 minggu berlalu sejak aku kembali ke rumah orang tuaku. 2 minggu yang penuh air mata dan penjelasan yang tak berujung. Ayah merasa sangat bersalah, tapi aku nggak bisa menyalahkannya. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihanku sendiri. Sore itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kami yang sederhana. Reza turun dari mobil itu, wajahnya tampak cemas. Maya, aku harus bicara sama kamu, katanya terburu-buru. Reza, ada apa? Tentang foto-foto itu. Aku baru tahu ada yang memotret kita di pasar. Ternyata itu ulah Lina. Lina? Mantan pacar Andi? Jantungku berdetak keras. Iya, dia sepupuku, Maya. Dia yang merencanakan semua ini. Dia masih dendam karena merasa Andi nggak cukup berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka setelah kecelakaan. Dia ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Aku terduduk lemas. Jadi, semua ini rencana balas dendam? Iya, dan aku nggak tahu apa-apa sampai dia mabuk dan mengaku semua padaku semalam. Maya, kamu harus kembali, jelaskan pada Andi. Aduh, percuma Re, dia udah gak percaya sama aku. Dia udah terlalu sering dihianatin. Tapi kalian saling mencintai kan? Aku bisa lihat kok dari cara kamu bicara tentang dia. Aku terdiam. Benarkah aku mencintai Andi? Pria yang awalnya kunikahi karena terpaksa. Tapi hatiku gak bisa bohong. Ya, aku mulai mencintainya. Mencintai kegigihannya, kejujurannya, bahkan sifat keras kepalanya. Ya udah oke, aku akan ngomong sama dia, kataku pada akhirnya. Dengan keberanian yang kukumpulkan, aku kembali ke rumah keluarga Harto. Para pembantu terkejut melihatku, tapi mereka diam-diam senang akan kedatanganku. Mereka memberitahu bahwa Andi mengurung diri di kamar sejak kepergianku, menolak makan dengan baik. Dengan gugup, aku mengetuk pintu kamar kami. Gak ada jawaban. Aku memberanikan diri untuk masuk. Kamar itu berantakan, gak seperti yang kutinggalkan. Andi duduk di kursi rodanya, menghadap jendela. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Andi, dia menoleh cepat, matanya melebar melihatku. Maya, kenapa kamu di sini? Aku perlu menjelaskan sesuatu tentang foto-foto itu. Gak ada yang perlu dijelaskan, aku udah tahu semuanya. Gak, aku harus ngejelasin. Kamu tahu, Reza datang kemarin. Dia menceritakan semuanya, tentang Lina dan rencananya. Aku jelaskan semuanya ke Andi dengan panjang lebar. Andi lalu menghela napas panjang. Harusnya aku percaya sama kamu, maafin aku ya. Air mataku jatuh. Tapi surat cerainya udah diurus, ayah dan ibu bersikeras. Aku gak peduli. Aku cinta sama kamu, Andi. Entah bagaimana pernikahan yang dimulai tanpa cinta ini membuatku jatuh cinta sama kamu. Andi menatapku. Ada kelembutan di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kamu yakin? Aku ini lumpuh loh, Maya. Aku gak bisa memberimu kehidupan yang normal. Aku gak butuh normal, aku hanya butuh kamu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Andi tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus. Kalau begitu, kita harus melawan keluargaku bersama-sama. Sebulan berlalu sejak aku kembali. Sebulan yang penuh pertempuran. Pak Harto dan Bu Harto terus berusaha memisahkan kami. Tapi kali ini Andi berada di pihakku. Dia bahkan mengancam akan memutus semua hubungan dengan mereka jika mereka terus mencampuri pernikahan kita. Keadaan di rumah sangat tegang. Aku hampir gak pernah bicara dengan mertuaku. Tapi bersama Andi, semua terasa lebih ringan ditanggung. Suatu malam Andi memintaku membawanya ke ruang kerjanya yang selama ini terkunci. Dengan ragu aku menurutinya. Buka laci yang paling bawah di meja kerjaku, pintanya. Aku melakukannya dan menemukan beberapa dokumen dan sebuah kunci. Itu kunci apartemen di pusat kota, milik kita berdua. Apartemen? Tapi gimana? Aku punya tabungan sendiri dari hasil jual lukisanku dulu. Aku udah membelinya sejak 3 bulan yang lalu. Tapi menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepadamu.
Kamu berencana kita pindah? Andi mengangguk. Aku ingin kita memulai hidup baru, Maya. Jauh dari bayang-bayang keluargaku. Hanya kita berdua. Aku mungkin lumpuh, tapi aku masih bisa mencari nafkah dengan melukis. Aku memeluknya erat, air mata bahagia mengalir di pipiku. Kapan kita pindah? Secepatnya, tapi ada satu hal lagi yang ingin kulakukan sebelum kita pergi. Hari itu adalah hari ulang tahunku yang ke-21. Aku nggak mengharapkan apa-apa, mengingat situasi kami yang masih tegang dengan keluarga Andi. Tapi pagi itu, Andi memintaku mengenakan gaun terbaikku. Kita akan makan malam di luar, katanya. Aku udah mengundang keluarga besarku dan orang tuamu. Hah? Tapi mereka percaya deh. Dengan ragu, aku menuruti permintaannya. Malam itu di restoran mewah di Hotel Bintang 5, semua keluarga berkumpul. Ayah dan ibuku tampak canggung di antara kemewahan. Sementara keluarga besar Andi terlihat tidak senang dengan kehadiran kami. Andi meminta semua orang untuk diam, lalu mulai berbicara. Terima kasih sudah datang di malam spesial ini. Hari ini adalah ulang tahun istriku, Maya. Gadis yang menikahiku karena paksaan, tapi tetap setia merawatku meski diperlakukan buruk oleh kalian. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa melihat wajah Bu Harto memerah. Banyak yang mengira Maya menikahiku demi uang, tapi kalian salah. Dia menikahiku demi menyelamatkan keluarganya, dan tetap bersamaku bahkan saat aku sendiri nggak bisa menerimanya. Andi kemudian memintaku berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam tanganku. Di malam ini, aku punya hadiah untuknya. Dengan isyarat, seorang pelayan membawa sebuah kotak besar. Andi memintaku membukanya. Di dalamnya ada lukisan besar, lukisan diriku yang sedang tersenyum dengan latar belakang taman bunga. Ini lukisan pertamaku setelah kecelakaan. Aku mulai melukis lagi karenamu, Maya. Air mataku mulai jatuh, tapi Andi belum selesai. Dia memberi isyarat pada seseorang di sudut ruangan, seorang pria dengan jas putih, seorang dokter. Dan sekarang untuk kejutan yang sebenarnya. Dengan bantuan dokter itu dan dua perawat yang tiba-tiba muncul, Andi perlahan berdiri dari kursi rodanya. Kakinya gemetar, keringat membasahi dahinya, tapi dia berdiri. Seisi ruangan terkejut. Bu Harto menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir di pipinya. Selama 6 bulan terakhir, secara diam-diam, aku menjalani terapi intensif dengan Dr. Irwan. Kondisiku memang gak akan pernah pulih sepenuhnya, tapi dengan bantuan alat dan terapi rutin, aku bisa berdiri dan berjalan untuk jarak pendek. Dengan langkah tertatih dan dibantu walker khusus, Andi berjalan 3 langkah ke arahku. 3 langkah yang membuatku dan semua orang di ruangan itu menangis terharu. Ini hadiah ulang tahunku untukmu, Maya. Terima kasih sudah menerimaku apa adanya. Terima kasih sudah mencintaiku meski aku gak sempurna. Aku memeluknya erat, gak peduli semua mata yang memandang kami. Ini hadiah terindah yang pernah kuterima. Bu Harto jadi orang yang pertama yang menghampiri kami. Dengan air mata berderai, dia memelukku. Maafkan ibu, Maya. Maafkan semua perlakuan buruk ibu padamu. Satu persatu keluarga besar Andi menghampiri kami, meminta maaf, memelukku, menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Bahkan Pak Harto dengan wajah terharunya meminta maaf dan berjanji akan menjadi ayah mertua yang lebih baik. Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam di mana semua orang akhirnya melihat ketulusan cintaku pada Andi dan kegigihannya untuk menjadi lebih baik demi cinta kami. 2 tahun telah berlalu sejak malam ulang tahunku yang tak terlupakan itu. Kami sekarang tinggal di apartemen kami sendiri di pusat kota. Andi menjalankan galeri lukis kecil di lantai dasar gedung apartemen kami. Sementara aku membuka usaha catering kecil-kecilan, memanfaatkan resep-resep dari ibu. Kondisi Andi pun semakin membaik dengan terapi rutin. Dia masih membutuhkan kursi roda untuk jarak jauh, tapi di rumah dia bisa berjalan dengan bantuan walker atau tongkat. Senyumnya sekarang selalu ada, nggak lagi muram seperti saat kami pertama bertemu. Hubungan kami dengan keluarga Harto juga membaik. Bu Harto sering berkunjung untuk membawakan makanan atau sekedar ngobrol. Pak Harto membantu mempromosikan galeri lukis Andi ke rekan-rekan bisnisnya. Dan keluarga besarnya, mereka semua sekarang memperlakukanku dengan hormat, meski aku tetap gadis sederhana dari keluarga tidak mampu. Pernikahan yang dimulai karena paksaan dan hutang berubah menjadi kisah cinta yang mengharukan. Aku nggak pernah menyesal dengan keputusanku untuk menikahi Andi. Meski awalnya sangat berat, pada akhirnya cinta kami membuktikan bahwa keajaiban itu nyata. Malam ini, saat Andi tertidur pulas di sampingku, tangannya protektif memeluk perutku yang mulai membuncit dengan kehidupan baru di dalamnya. Aku bersyukur atas semua yang telah terjadi.
Kadang, jalan yang tampak paling gelap justru akan membawamu ke tempat terindah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Itu yang ingin kubagi dari kisahku. Cinta nggak selalu dimulai dengan indah, tapi dengan kesabaran dan ketulusan, cinta bisa tumbuh di tempat-tempat yang paling nggak terduga. Dan cinta sejati itu menerima segala ketidaksempurnaan, dan bahkan bisa membuat keajaiban terjadi.